Meski menuai polemik, program pembinaan anak nakal di Barak Militer Resimen Armet Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat jalan terus. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun berkali-kali menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran hukum. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai Selasa 6 Mei 2025 mendukung hal ini dan menyatakan kebijakan ini tidak melanggar HAM. Ia bahkan menyebut jika program ini bisa diterapkan nasional. Sebaliknya Komnas HAM menilai langkah ini berpotensi melanggar HAM. Jadi mana yang benar ini? Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM. Ya, karena apa? Kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment. Corporal punishment itu adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah ribuan tahun berlangsung, di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukul tangannya supaya dia disiplinnya. Kalau itu berlangsung uji coba pertama ini bagus, ya kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia. Dukungan Menteri HAM ini membuat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berada di atas angin dengan percaya diri yang menyebut jika tidak ada pelanggaran hukum karena ada surat pernyataan dari orang tua yang menyerahkan anaknya untuk dibina. Cara payung hukum kan yang menyerahkan orang tuanya dalam bentuk surat keterangan bermaterai. Artinya bahwa pemerintah daerah, kemudian jajaran TNI Polri itu mengelola anak-anak, mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Itu juga sudah payung hukum. Sudah arahan dari siapa? Ya sementara ini saya support, Bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro berpandangan mendidik anak-anak sipil bukan bagian kewenangan lembaga militer. Karenanya langkah ini berpotensi melanggar hak anak. Dia meminta Deddy mempertimbangkan kebijakan ini. Menguatkan hal ini, pakar hukum pidana anak dari Universitas Bina Nusantara Ahmad Sofyan menilai kebijakan ini bisa melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat 1. Pasal ini menjamin hak anak di satuan pendidikan untuk dilindungi dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain. Selain itu, anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga memiliki hak untuk dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang ini, penindakan anak berhadapan dengan hukum bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain diversi, restoratif justice, peradilan pidana anak, dan kerja sosial. Ahmad Sofyan menegaskan ada pilihan-pilihan hukum yang harus dilalui anak nakal. Namun caranya bukan dengan mengambil anak untuk ditempatkan di barak militer. Jadi menurut dia ada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang ditabrak oleh Deddy Mulyadi. Pengamat pendidikan Inali menilai pendidikan ala militer bukan berarti mendidik anak untuk menjadi prajurit, melainkan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan. Lembaga militer yang memiliki kedisiplinan tinggi dianggap sebagai tempat yang tepat untuk membangun karakter anak tetapi dengan cara-cara sipil. Di sisi lain, Inalim juga mendorong pendidikan ala militer ini diberikan kepada guru-guru dan orang tua murid. Sebab dalam praktiknya banyak guru dan orang tua yang saling lempar tanggung jawab terkait pendidikan karakter anak. Kalau sahabat Kompas, setuju yang mana? Soal program pendidikan anak nakal ke barak militer.